alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsika, yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlaka wa auladak. Wa kama, dan sebagaimana yajibu, wajib, 'alaika, bagi kamu, anta ta'allama, untuk belajar, fi nafsika, untuk dirimu, yajibu 'alaika aidon, wajib juga bagi kamu, an tu'allima ahlak, untuk mengajari keluargamu. Nah ini, wa uladak, dan anak-anakmu. Paham? Kalian kan punya keluarga kan? Halo, endi ki rek, suarane rek, endi wonge gak ono metu kabeh iki. Woi, punya keluarga apa enggak? Hah? Ya. Iya, ente wajib, sebagaimana ente wajib belajar untuk dirinya ente, ya ente juga apa? Ente ngajarkan kepada keluargamu. Paham ya? Makanya dulu Ustadz waktu di pondok itu dipeseni, ketika ente pulang, ketika kalian pulang, paham? Walaupun satu orang daripada keluarga ente ajari, itu pahalanya sangat luar biasa. Paham ya? Pahalanya sangat besar. Ya mungkin ente bisa ngajarkan kepada adiknya ente, atau mungkin kakaknya ente kalau mau. Atau mungkin nggak nutup kemungkinan juga orang tuanya ente. Perlu dikasih tahu, perlu diajari. Paham? Mungkin juga di antara daripada orang tua kalian mungkin ada yang belum ngerti. Paham kan? Daripada arkanul wudu, daripada syurutul wudu, arkanus shalah, syurutus shalah. Mungkin banyak yang belum ngerti. Ente ajari. Paham ya? Ente ajari. Adik-adiknya ente ajari. Jelas ya? Ya memang terutama ini adalah bekal. Ini bekal untuk kita ketika kita menjadi kepala keluarga. Kita ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya nggak ada apa? Alasan nggak cari ilmu. Paham? Karena kewajibannya itu semuanya fardhu ain. Wa kullaman, dan wajib juga kepada siapa? Kepada setiap orang, laka, yang bagi kamu wilayah. Yang bagimu wilayah, berada di apa? Wilayahmu, atau berada di dalam kekuasaanmu. Paham ya? Orang itu di dalam apa? Kekuasaanmu, atau di dalam kepemimpinanmu. Ya seperti keluarga, atau mungkin kalau di sini ya seperti kita punya karyawan, ya punya pekerja, iya termasuk. Paham? Makanya di sini alhamdulillah diajarkan ilmunya, ilmu sholat, ilmu wudu, dan seterusnya diajari, karena itu tanggung jawab. Itu adalah tanggung jawab. Paham tuh? Terus fa'ilam takdir, kalau nggak mampu misalkan gimana? Nah, seperti misalkan orang tua misalkan ya nggak mampu ngajarkan anaknya, nggak mampu ngajarkan keluarganya, bagaimana? Fa'ilam takdir antu alimahum, kalau kamu nggak mampu untuk mengajari mereka, karena alaika, maka wajib bagi kamu antamurah bil khuruj, ya untuk memerintahkan mereka untuk keluar ila ahli ilm, untuk ketemu siapa? Orang yang ahli ilmu. Nah inilah perannya orang tua. Kalau nggak bisa ngajari keluarganya, ini gimana? Suruh mondok. Paham? Mondok ini dalilnya, ngerti? Oh saya belum mampu Ustaz untuk ngajari. Akhirnya apa? Dipasarkan kepada ustadznya, dipasarkan kepada kiainya, dan seterusnya. Paham tuh? Ya, suruh keluar untuk apa? Untuk cari ilmu, datang kepada ahli ilmi. Hatta yata'allamu minhum al-qadrul mafrud minhu, sehingga apa? Mereka, keluarganya ente, atau anaknya ente, atau orang yang ada di wilayahnya ente, kekuasaannya ente, tanggung jawab ente, ya ta'allamuna, mereka belajar, minhum, dari ahlul ilm, al-qadrul mafrud, pada apa? Ilmu yang diwajibkan, ya, daripada itu ilmu. Paham? Ya qadrul mafrud, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin. Enggak perlu apa? Enggak perlu banyak, enggak perlu waktu lama, hanya yang wajib saja. Oh kalau memang orangnya ini kesehariannya sholat, ya sudah sholat aja, mulai dari taharahnya, wudhunya, kemudian sholatnya.
Oh mungkin kalau nanti dia mulai wajib zakat, oh mungkin zakat fitrah, ya diajari zakat fitrahnya bagaimana. Oh mungkin dia nanti sudah mulai apa? Zakat mal, ya zakat mal nanti diajarkan dan seterusnya. Paham ya? Itu namanya al-qadrul mafrud. Jadi nggak perlu banyak, nggak perlu waktu lama. Makanya nggak ada alasan. Orang tua pun harus cari apa? Cari ilmu. Apalagi zaman sekarang sangat mudah untuk mencari ilmu. Paham tuh? Kemudian wa illa kalau enggak ente enggak ngajari dan ente enggak mau apa? Enggak mau nyuruh mereka untuk apa? Keluar untuk cari ilmu. Asimta maka kamu dosa wa asimu dan mereka juga apa? Dosa kabeh. Paham tuh? Ani ya'samu minhum. Maksudnya adalah apa? Ya'samu dosa minhum dari mereka. Man kana mukallafan daripada mereka yang apa? Mukallaf. Kalau mereka sudah memang apa? Balik akal, balik berakal, kok ternyata enggak apa? Enggak cari ilmu untuk ilmu yang harus dia pelajari. Paham ya? Maka berdosa. Jelas ya? Anaknya misalkan sudah balik, kok enggak disuruh nyari ilmu? Orang tuanya dosa, anaknya juga dosa. Jelas? Paham? Nah, inilah kewajiban orang tua, peran orang tua untuk pendidikan yang wajib diketahui terhadap anak-anaknya. Paham tuh? Nah, ketika anaknya pulang sudah ngerti, mungkin orang tuanya belum ngerti, ajari keluarganya. Paham tuh? Jelas ya? Ini kemudian membahas tentang fadlul ilm. Ini membahas tentang keutamaan ilmu. Jelas ya? Wal qadrul wajib minal ilmi ala kulli muslim laisa bikatsir. Ya, dan al qadrul wajib, kadar ukuran yang diwajibkan minal ilm daripada ilmu ala kulli muslim atas setiap orang muslim laisa bikatsir, enggak banyak. Paham ya? Enggak banyak. Sudah kita bahas kemarin. Kalau dia masuk Islam di Muharram atau mungkin balik ada di Muharram, apa yang harus diketahui? Ya sudah, makna syahadatain wa nutqu bih, ya kan, wa nutqu bihima. Dia mengucapkan syahadatain, dia belajar tentang makna syahadat, kemudian apa? Belajar tentang salat, yang lainnya belum perlu. Puasa nanti nunggu Ramadan. Paham? Jelas. Enggak perlu, enggak butuh waktu lama. 1 jam 2 jam selesai, kelar. Wala yakadu yalhaqu at-taliba lahu fi talabi masyaqqatun insyaallah. Dan nyaris tidak menyertai kepada orang yang mencari ilmu, kepada dirinya, kepada talib fi talabi dalam mencari ilmu masyaqqah. Apa? Keberatan. Enggak ada. Paham? Saking apa? Saking cepatnya, saking ini tahu nih. Kalau di sini, kalau kita belajar sama karyawan, sama pekerja itu butuh berapa menit coba? Kalau pagi itu duha 1 jam nggak ada. Itu sudah belajar tentang rukun wudu, syurutul wudu, belajar arkanus shalah, syurutus shalah. Sebentar. Paham? Sebentar, nggak butuh waktu lama. Paham ya? Nggak butuh waktu lama. Jelas ya? Kenapa? Lisuhulati, karena sangat mudah. Oleh Allah Ta'ala yu'inuhu ala dzalik, dan Allah itu apa? Membantu. Allah itu bantu untuk orang yang mencari ilmu. Kalian gak usah khawatir. Kalian para pencari ilmu dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yassirahu, dan Allah mudahkan lahu bagi orang yang mencari ilmu idza saluhat niyatuhu, jika niatnya baik. Paham ya? Nah, ini penting. Kalian nanti kalau balik ke pondok ditata lagi niatnya. Paham? Agar supaya apa? Kalian mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi pencari ilmu. Jangan lupa apa? Tata niat yang baik. Paham tuh? Ya. Karena kalau kalian sudah bisa berhasil menata niat yang baik, maka akan mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walahu fi talabihi thawabun azim. Tentunya bagi orang mencari ilmu, di dalam mencari ilmunya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan orang yang mencari ilmu. Man salaka, siapa orang yang menempuh thariqan, pada satu jalan yang lamisu, dalam rangka mencari apa?
ilmu. Dalam rangka di dalam berjalannya itu bihi di dalam tarik itu adalah apa? Mencari ilmu. Yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan mudahkan, maka Allah akan mudahkan baginya bihi dengan sebab itu ilmu tariqan pada jalan ilal jannah ke surga. Paham? Jalan menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ahlul ilm, dia ngerti gimana caranya wudhu, gimana caranya sholat, gimana cara bersuci, gimana caranya puasa yang benar, ya kan? Gimana caranya haji dan seterusnya, gimana caranya zakat, paham? Dan daripada ibadah-ibadah yang lain. Jalan menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita artikan panjang. Paham ya? Jalan menuju surga itu kan enggak sesimpel yang kita bicarakan. Jalan menuju surga selesai masuk surga, enggak. Mulai ada di dunia, gimana sih orang-orang calon penduduk surga? Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Oh, penduduk surga itu ya pasti amalnya surga. Belum nanti gimana sakaratul mautnya, gimana nanti mautnya, gimana nanti kuburnya, gimana nanti ba'asnya, gimana nanti mahsyarnya dan seterusnya, panjang. Paham? Semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini adalah termasuk daripada privilege. Apa privilege? Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, bagi orang yang mencari ilmu. Panjang ceritanya ini, paham? Bagi orang yang ahli ilmu, Allah kasih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaika, sesungguhnya para malaikat, la tadau, benar-benar meletakkan atau mengepakkan azinahataha, sayap-sayapnya, li talibil ilm, untuk orang yang mencari ilmu, ridwan bima yasna. Kenapa? Karena rela, ridho, senang bima yasna, terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang yang mencari ilmu. Kalian seandainya tahu ketika berjalan dari rumah ke pondok pesantren, waduh, itu para malaikat semuanya mengepakkan sayapnya. Apa mengepakkan itu? Ibaratnya ya, kalau manusia itu nyumbang enggak ya, monggo. Paham ya? Ngerti? Kenapa? Karena saking senangnya. Ya kan, kalau ada tamu istimewa, apa sih sambutan kita? Pasti apa? Kan gitu. Monggo dipinarakno. Ibaratnya kalau ada tamu kepresidenan, oh gelar karpet merah. Kan begitu. Ini menunjukkan tamu yang sangat istimewa. Dan yang dilakukan malaikat lebih dari itu untuk orang yang mencari ilmu. Paham ya? Kayaknya yang semangat cari ilmu, semangat belajar dalam apa? Cari ilmu. Paham? Fadilahnya, keutamaannya sangat luar biasa. Enggak bisa dibeli dengan materi, enggak bisa dibeli dengan dunia. Paham tuh? Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huduru majlisi ilmin afdal. Ini loh, hadir majelis ilmu. Ini seperti kalian sekarang ini. Ada berapa orang ini? Lumayan, alhamdulillah banyak. Iya. Ente hadir majelis ilmu ini, paham? Ya maksud ambek turu kak pecian ngono ya sak karepmu. Paham ya? Hadir majelis ilmu koyo ngene iki ya. Afdol, paham? Lebih apa? Lebih utama. Min sholati alfi rakaah, daripada sholat 1000 rakaat. Ente di rumah atau di rumah. Coba di omah, di pondok pernah ente 1000 rakaat? Pernah enggak sholat 1000 rakaat? Halo? Ada yang pernah? Pernah, Run? Boten. Tak kira keten jawab pernah ngono ya. Semangat on speaker, ternyata mboten. Siapa? Ya kan? Yang sholatnya 1000 rakaat. Hanya Sayyidina Ali, Zainal Abidin, As-Sajjad, ya kan? Yang sholatnya 1000 rakaat. Kita orang yang sholatnya mek piro? Qobliyah ba'diyah ya lek eling. Paham? Witir ya ngono iku wis, ya Allah. Paham? Tapi hadir majelis ilmu seperti ini luar biasa pahalanya. Afdal min sholati alfi rakaah. Lebih utama daripada apa? Sholat 1000 rakaat. Dengan catatan tadi ya, niatnya yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah, itu enggak ada untungnya itu ikut Google Meet kayak gini, bukan apa? Enggak ada ruginya. Untungnya luar biasa.
Paham ya? Keutamaannya luar biasa. Siapa sih? Ini tidak ada yang pernah sholat 1000 rakaat. Bahkan di dunia kalau ente mau survei ya mungkin bisa dihitung sama jari. Paham tuh? Wa iyadati alfi marid. Dan lebih afdal daripada apa? Iyadah. Menjenguk alfi marid, 1000 orang yang sakit. Pernah ente? Dalam sehari menjenguk orang 1000. Orang sakit 1000, pernah? Iya, kono sumber gelagah iku ono pira sing loro iku? Ono 1000. Tekan ono kabeh per kamar iku. Atau yang kamar-kamar ekonomi dah. Yang satu kamar ada berapa orang itu? Tekan ono kabeh. Paham? Iya, ada menjenguk. Iya kan? 1000 orang sakit. Ya Allah. Luar biasa ini loh pahalanya. Orang yang mencari ilmu. Apalagi kalian alhamdulillah di pondok setiap hari majelis ilmu. Setiap hari hadir majelis ilmu. Makanya Ustadz itu nggak senang kalau ada anak nggak hadir majelis ilmu. Apapun alasannya. Karena pahalanya luar biasa. Ente kalau ditampakkan pahalanya hadir majelis ilmu, wah ente ngesot-ngesot ente teko. Walaupun dalam keadaan merangkak bakal datang ente. Sakit bakal datang. Meriang Ustaz. Wah, apalagi meriang, apalagi taklimnya pakai apa? Google Meet. Wah, tinggal nyalain HP, pasang kamera. Ya kan? Apa susahnya coba ayo? Ente repot dah. Ini loh Google Meet. Apa susahnya? Ente tinggal duduk lihat HP. Susah apa enggak? Tidak ada. Paham ya? Tapi pahalanya luar biasa. Paham tuh? Wa hudur alfi jenazah. Allah, hadir 1000 jenazah. Pernah ente? Menyaksikan 1000 jenazah. Ya Allah, eman. Makanya kalau nggak taklim, nggak ikut hadir majelis itu eman. Dan juga Ustadz pesen kalau di tempatnya ente ada majelis ilmu ente hadir, terutama yang laki loh ya. Kalau yang perempuan ya yang dengan mahramnya kalau keluar ya ngajak, jangan keluar sendirian. Paham ya? Kalau di tempatnya ini mungkin ada majelis ilmu, datang. Paham ya? Datengin. Pahalanya luar biasa. Jelas ya? Baik. Al hadisnya selesai ya. Itu nanti setelahnya membahas tentang masih membahas tentang apa? Keutamaan orang yang mencari ilmu. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.